Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah Minggu 4 sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta M.F. Manuhutu MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air dan syahdunya senja, membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang cemerlang. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas kasih dan mesra antara manusia, atas anak saudara di sorga di dunia. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah ini dibacakan dari Mazmur 136 ayat 1 yang mengatakan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi berdekat, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga-bunga kita berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu untuk menjaga kesehatan itu dengan baik. Bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluh
akan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami yang tergoda oleh berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah melakukan dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang mengatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menyampaikan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat, mari berdiri. Dengarlah perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 8 sampai ayat 10 yang mengatakan, biarlah orang bawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dulu. Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang yang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus
menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat, mari berdoa. Bapa di sorga, bukalah akal pikiran kami dan terangi dengan Roh Kudus supaya kami mengerti firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar melalui hamba-Mu. Supaya firman Tuhan itu tanam dengan baik dalam hati batin kami dan mampukan kami melakukannya dalam hidup beriman kami. Bagi hamba-Mu, Tuhan tolong bimbingan Roh Kudus supaya Dia mengerjakan firman Tuhan dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Tuhan Allah, dengar doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengar pembacaan ayat-ayat Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basyan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Bapak Ibu pasti pernah baca kitab Ayub. Kitab Ayub mengatakan bahwa Ayub yang tinggal di tanah Uz adalah seorang yang saleh, seorang yang soleh, yang taat beribadah pada Tuhan. Ayub juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Karena itu Ayub selalu berusaha menjauhi kejahatan dan selalu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi pasal-pasal selanjutnya, pasal 3 khususnya, mengatakan bahwa Ayub pernah mengutuk hari kelahirannya karena Ayub kecewa berat sama Tuhan. Sebab menurut Ayub, Tuhan membiarkan Ayub mengalami musibah demi musibah dalam hidupnya. Padahal Ayub hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bapak Ibu juga pernah membaca kitab Yunus. Yunus pasal 4 mengatakan bahwa hamba Tuhan yang bernama Yunus bin Amitai pernah meminta supaya Tuhan mencabut nyawanya karena dia kecewa berat sama Tuhan. Sebab menurut Yunus, Tuhan telah mempermainkan Yunus. Yunus sebenarnya tidak mau pergi ke Niniwe, tapi Tuhan masakkan untuk pergi ke Niniwe menyampaikan pesan Tuhan. Dan akhirnya Yunus pergi sesuai perintah Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan apa yang Tuhan sampaikan, yaitu menghukum penduduk kota Niniwe. Justru
yang Tuhan buat adalah Tuhan memaafkan mereka. Dan hal itu membuat Yunus sangat kecewa pada Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya Ayub dan Yunus yang pernah kecewa sama Tuhan, tapi banyak juga orang Kristen yang pernah kecewa sama Tuhan. Apakah Bapak Ibu juga pernah kecewa sama Tuhan? Semoga tidak pernah. Tapi seandainya Bapak dan Ibu kecewa sama Tuhan, saya mau bilang, tolong ambil buku Kidung Jemaat. Tolong buka lagu nomor 439 dan nyanyikan lagu itu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letinsu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayub kecewa sama Tuhan, Yunus kecewa sama Tuhan, dan banyak orang Kristen juga kecewa sama Tuhan karena mereka lupa akan kasih Tuhan yang besar dan melimpah yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Mereka kecewa karena mereka hanya melihat masalah yang mereka sedang alami dan mereka mengabaikan kasih Tuhan yang telah mereka nikmati. Seandainya orang-orang itu, Ayub, Yunus, dan banyak orang Kristen, mereka selalu ingat akan kasih Tuhan yang mereka alami dan nikmati, maka saya jamin apapun yang mereka alami, mereka tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Justru sebaliknya, mereka akan memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari seorang tokoh bernama Daud, raja di Israel. Sebelum Daud memerintah sebagai raja di Israel, Daud pernah mengalami penderitaan yang luar biasa hebat. Karena waktu itu Saul raja Israel karena iri dan cemburu mengerahkan tentara Israel untuk mengejar dan membunuh Daud. Bapak Ibu sekalian, sekalipun Daud sangat menderita karena itu, tapi Daud tidak pernah kecewa sama Tuhan karena Daud selalu melihat kasih Tuhan yang luar biasa melimpah dalam hidupnya. Bahwa Tuhan pernah menyelamatkan Daud dari cakar singa dan cakar beruang ketika Daud masih menjadi seorang penggembala ternak milik ayahnya. Sekalipun Daud waktu itu adalah seorang remaja penggembala ternak, tapi Tuhan karena kasih-Nya berkenan memilih Daud menjadi raja di Israel pengganti Saul. Dan juga sekalipun Daud hanya bernyatakan tongkat gembala dalam tongkat kecil, tapi Tuhan telah membuat Daud mampu untuk mengalahkan Goliat dan membunuhnya. Dan kasih Tuhan yang lain yang selalu Daud alami dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, Daud selalu mengingat kasih Tuhan dan tidak pernah melupakannya. Dalam Mazmur yang terkenal, Mazmur 23, Daud mengungkapkan kasih Tuhan sebagai berikut. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku karena namanya, jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau sertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah Bapak Ibu sebuah kesaksian Daud tentang kasih Tuhan yang selalu dia alami. Bapak Ibu, Mazmur 136 yang tadi kita baca juga menyampaikan kepada kita tentang kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa besar dan melimpah. Mari kita perhatikan ayat-ayat dalam Mazmur 136 itu.
ayat 4 sampai ayat 9. Menjelaskan kepada kita tentang kasih Tuhan yang besar, yang nyata dalam sejarah penciptaan alam semesta. Bahwa Tuhan mengasihi manusia ciptaannya. Dan karena itu Tuhan menyiapkan semuanya untuk dinikmati oleh manusia ciptaannya. Ayat berikut, ayat 10, ayat 16, menjelaskan bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel, keturunan Yakub. Dan karena itu Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan yang mereka alami di Mesir. Kasih Tuhan yang luar biasa besar dan melimpah bagi keturunan Yakub itu. Ayat berikut, ayat 17 sampai ayat 22, menjelaskan bahwa Tuhan sungguh mengasihi keturunan Yakub itu. Tuhan menyertai mereka dengan kasih-Nya, dengan kesetiaannya selama mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Dan ayat sisanya, ayat 23 sampai ayat 26 menjelaskan tentang kasih Tuhan bagi seluruh umat manusia. Tuhan selalu jaga dan pelihara manusia ciptaannya. Bapak Ibu, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga telah menerima dan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, besar dan melimpah. Bahwa di dalam diri Yesus dari Nazaret, lewat pengorbanannya di kayu salib, Tuhan telah membebaskan kita dari cengkeraman dosa dan menyelamatkan kita dari belenggu maut. Bapak Ibu, karena itulah kita boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh hidup dalam kemuliaan Tuhan bersama dengan Tuhan. Maka pertanyaan untuk kita adalah, apa yang harus kita buat sebagai orang-orang yang telah menerima dan menikmati kasih Tuhan yang besar itu? Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan begini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Gereja Tuhan tempatkan dalam dunia, supaya gereja memberitakan kasih Tuhan pada dunia. Kasih Tuhan yang menyelamatkan, supaya dunia juga bisa menikmati kasih itu dan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, karena tugas itulah maka GPIB tidak hanya membangun persekutuan jemaat sebagai tubuh Kristus, tapi GPIB juga berusaha untuk menyatakan kasih Tuhan itu lewat kegiatan Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Bulan Juni telah ditetapkan sebagai bulan Pelkes GPIB. Karena itu Bapak Ibu, pada tanggal 7 Juni yang lalu, GPIB mengadakan ibadah pembukaan bulan Pelkes di semua jemaat-jemaat GPIB. Dan pada hari ini, Minggu 28 Juni, GPIB mengadakan ibadah penutupan di tahun Pelkes di semua jemaat-jemaat GPIB, termasuk Jemaat Gloria di Bekasi. Bapak Ibu, dalam bulan Pelkes itu, apa yang kita lakukan sebagai GPIB? Kita menyatakan kasih Tuhan pada sesama lewat pelayanan kesaksian kita. Dan Jemaat Gloria sudah melakukannya dalam bulan Pelkes, ya. Pelayanan kepada saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Memberikan makan gratis kepada pengendara ojol, ya, kepada satpam dan lain-lain yang membutuhkannya. Juga pelayanan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Supaya mereka juga menikmati kasih Tuhan lewat pelayanan gereja, dalam hal ini jemaat GPIB. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, dalam kegiatan ini, kita akan mengevaluasi apa yang kita telah kerjakan dalam bulan Pelkes. Semoga semua pelayanan kita itu berkenan pada Tuhan dan mendatangkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan.
Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, mari berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja, orang-orang percaya di segala waktu dan tempat, bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli sebagai ikrar iman kita. Dengan mulut dan hati dan dalam sikap sempurna masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat, mari bersatu hati kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Juga terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini. Dan kami mohon setelah kami dalam perjalanan kami sepanjang minggu yang baru ini, jaga dan pelihara kami dan tolong kami, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bapak tolong kami. Warga jemaat yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19, Bapak tolong mereka. Juga yang sakit, Bapak sembuhkan mereka. Orang tua yang lanjut usia, pulihkan kesehatan mereka, pulihkan kekuatan mereka. Dan bagi seluruh warga jemaat, Bapak tolong jaga dan pelihara mereka. Apa yang mereka butuhkan, berkenan Bapak memberikannya. Bapak Surgawi, bersama Jemaat Gloria, kami ucap syukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah pergumulan kami dalam pandemi COVID-19 ini, Jemaat Gloria, khususnya Majelis Jemaat, boleh bersidang untuk memilih PHMJ masa tugas yang baru. Dan sudah terpilih Bapak Surgawi. Tolong supaya Engkau persiapan mereka untuk mengemban tugas yang baru sebagai fungsionaris PHMJ. Dan bagi yang lama yang menerima masa tugasnya, berkati mereka dalam pelayanan selanjutnya. Juga Bapak Surgawi, segala kegiatan pelayanan dalam jemaat ini, Bapak mau berkati. Dan biar itu menjadi persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kegiatan yang akan kami kerjakan, Bapak tolong persiapkan dan mampukan kami untuk mengerjakannya. Berkati majelis jemaat, pendeta-pendeta, penatua-penatua, dekan-dekan dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka bersama keluarga. Juga sekalian warga jemaat, juga pengurus pelkat, pengurus komisi, panitia, Bapak berkati mereka. Juga pegawai kantor majelis jemaat, Bapak berkati mereka dalam pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Juga fungsionaris BPPJ, Bapak Surgawi, berkati Jemaat Gloria ini supaya jemaat ini menjadi saluran berkat Tuhan bagi masyarakat Bekasi khususnya. Tolong juga jemaat-jemaat IB yang lain dalam pergumulan mereka. Juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia khususnya dalam pergumulan bersama dengan bangsa ini, Bapak tolong mereka. Khususnya Majelis Sinode GPB, Bapak tolong mereka dalam memimpin gereja Tuhan ini. Dan bagi saudara-saudara kami, mereka yang menderita, apapun bentuk penderitaan mereka, Bapak tolong mereka. Bagi pemerintah kami, Bapak tolong mereka supaya mereka mampu memimpin bangsa dan negara ini dalam takut akan Tuhan. Beri mereka hikmat, kebudi yang baik, dan berkati mereka dalam tugas-tugas mereka. Bapak Surgawi, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Kabulkanlah doa kami dan pelihara kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian Kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan warta jemaat Minggu 28 Juni 2020 sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja,
Maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dapat langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah atau rutin memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan natura di atas, kami ucapkan terima kasih. 2. Dalam rangka bulan Pelkes, GPIB Jemaat Gloria telah melaksanakan gerakan peduli kasih kepada sesama pada tanggal 17 dan 18 Juni 2020. Gerakan peduli kasih ini berbentuk berbagi makanan kepada ojek online atau ojol, supir angkot, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Kegiatan ini dilakukan di daerah Jalan Raya Kalimalang, Inkopol Kranji, Galaksi, Pondok Mitra Lestari, dan sekitarnya. Berikut foto kegiatannya. Tiga, dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bekasi, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Maka untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat, kita akan tetap melaksanakan ibadah di rumah. Khusus untuk ibadah minggu, akan dipandu kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi pukul 099 WIB dan ibadah keluarga pada hari Rabu pukul 19.30 WIB. Demikian juga ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA online bersama KKPA dapat diakses di kanal YouTube GPIB Gloria mulai pukul 08.00 WIB. Serta ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna atau IHMPT online melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 15.30 WIB. Apabila ada hal penting yang harus keluar rumah, gunakanlah masker, sarung tangan, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Menuju program New Normal yang dicanangkan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, diantaranya mengurangi kapasitas gedung gereja 50% dan menganjurkan jemaat lansia serta yang rentan terhadap penyakit untuk tetap beribadah di rumah saja dan kami tetap melayaninya secara online. Untuk itu kami membutuhkan dukungan sarana prasarana kegiatan ini. Daftar kebutuhan tertera pada layar berikut ini. Dengan biaya kurang lebih 55 juta rupiah. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu pembelian sarana prasarana di atas, dapat mentransfer ke rekening gereja yang ada di warta jemaat atau menghubungi kantor gereja.
Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu, dalam keluarga, dalam gereja, di tengah masyarakat dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Jemaat, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.